Nyonya, bangun, Nyonya, 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 Nyonya. Ini di mana? Nyonya, ini adalah rumah pribadi Bapak Bima. Bima. Nyonya. Jangan-jangan ini karakter dari novel fantasi yang sedang kubaca. Aku masuk ke dalam novel. Itu pun di malam pernikahan. Di tubuh karakter figuran yang bunuh diri di kolam renang. Ayah, kumohon. Jangan nikahkan aku dengan iblis pembunuh itu. Kau dengar aku? Putri, anakku, ayah tidak punya pilihan lain. Apa yang kumiliki sekarang adalah hasil kesepakatan dengan Bima bertahun-tahun lalu. Dia menjanjikan kekayaan dan kekuasaan. Dan aku berjanji akan menikahkan putri sulungku padanya dalam 25 tahun. Tapi aku bukan putri sulungmu. Kau berselingkuh bahkan sebelum aku lahir. Selir itu melahirkan Dewi. Asal-usul Dewi tidak boleh terbongkar. Mengerti? Ini kehendak orang tua. Mau tidak mau, tidak ada pilihan. Akhirnya, marah dan kesal dan takut pernikahan penggantiannya terbongkar, Putri menceburkan diri ke kolam renang di malam pernikahannya. Meski begitu, dia tidak bisa disalahkan. Soalnya, Bima adalah antagonis utama di seluruh novel. Dia abadi, sangat kaya, jenius, punya kekuatan super, kejam, dan sombong. Dia bisa menghancurkan pasukan tanpa senjata. Siapapun yang berani menipunya, lebih baik siapkan kuburan dari sekarang. Mengharapkan Bima tidak tahu soal pernikahan penggantian itu mustahil. Sekarang harus bagaimana? Pikir, bodoh. Ah, iya. Aku ingat di buku dikatakan, monster itu punya kelemahan rahasia. Yaitu, kalau kau cium dia, akan tercipta ikatan sensorik dengannya. Berbagi hidup dan mati, suka dan duka. Kalau dia nomor 1, Aku akan jadi titik lemahnya. seperti kata pepatah, siapa yang tidak berani, tidak akan menang. Tidak peduli seberapa jelek atau monsternya makhluk ini, aku akan menciumnya. Bapak, dia sudah sampai. Penampilannya seperti ini. Ini informasi yang sangat penting, tapi bukunya tidak menyebutkannya. Tenang, tenang, walaupun dia tampan, hatinya busuk. Cium dia. Kamu ngapain? Melihat suamiku, aku jadi sedikit terharu. Dulu kamu cuma bisa nangis bahkan mau bunuh diri. Aku nangis karena pengen nikah. Kalau soal bunuh diri itu, cuma karena aku terpeleset. Antarkan dia ke kamarnya. Selidiki segera. Cari tahu bagaimana sebenarnya Nona Dewi itu. Baik, Tuan. Andi, carikan aku piyama yang paling seksi. Baik, Nyonya. Sayang, cantik sekali bulan malam ini, tapi kamu lebih cantik lagi. Ya, agak menjijikan sih, tapi cowok-cowok suka. Begitu kita diranjang, pasti dia akan menciumku. Siapa bilang aku sudah mentok? Ini kan cerita fantasi. Begini. Tuan bilang Nyonya istirahat lebih awal. Dia tidak datang untuk... Kamu tahulah. Tuan tidak pernah melakukan hal itu dengan siapapun. Jadi dia juga takut berciuman. Makanya ada kegagalan ikatan sensorik ini, pantas saja dia sendirian selama bertahun-tahun. Sepertinya aku yang harus mengambil inisiatif. Sebentar lagi aku akan pura-pura jatuh, dan aku akan menumpahkan permen ke atasnya. Lalu, sambil aku bantu dia membersihkan diri, aku serang dia tiba-tiba.
Sayang, ambil permen. Kuat sekali. Berbahaya sekali. Sayang. Aduh, kayaknya ada yang masuk ke mataku. Tolong tiup, cepat. Andi, Ibu, baik-baik saja? Sudah, cukup. Menyerang tiba-tiba. Saat dia hampir terpeleset, aku akan berikan napas buatan. kemari. Sebenarnya, aku juga tidak harus pergi. Kemari. Kamu mau apa? Aku cuma mau memberimu ciuman. Karena perbedaan tinggi badan kita. Kamu tahu nggak? Aku tahu kamu nggak suka sama aku, pasangan pengantin baru lain mesra sekali, tapi kamu nggak pernah sekalipun tersenyum padaku. Aku cuma mencoba mendekatimu, dan kamu. Laki-laki selalu mudah tergoda. Aku tidur sendirian di malam hari dan aku sangat takut. Itu mudah diatasi. Nyonya, jangan takut, aku di sini. Nyonya, sepertinya dia nggak terlalu senang. Andi, hidupku menyedihkan sekali. Bima, kalau begitu, buat apa kamu menikah? Bapak, saya sudah menyelidiki. Katanya Nona Navarro itu pendiam, sama sekali tidak seperti itu. Bagaimana kalau ternyata, Bapak Wijaya takut aku memanfaatkan putrinya untuk memerasnya, tapi dia tidak berani berhadapan langsung, dan menyusupkan seorang penipu kepada kita? Bukankah DNA putri sudah diverifikasi sebelumnya? Sudah. Bagaimana kalau istriku tiba-tiba berubah? Lebih mudah memindahkan gunung daripada mengubah watak seseorang. Anda tidak memahaminya. Menurut Andi, sebelum pernikahan, istriku selalu terlihat murung, dan tidak tampak bersemangat untuk menikah. Tapi begitu bertemu Anda langsung, dia mulai berdandan untuk Anda dan selalu berusaha menarik perhatian Anda. Maksud Anda apa? Istriku, dia jatuh cinta pada Anda. Bapak, ini kabar baik. Dulu Anda takut kalau, saat berhubungan intim, ikatan sensoriknya akan aktif. Sekarang Anda hanya perlu menceritakan soal ikatan itu kepada istriku, karena dia sangat mencintai Anda. Saat kalian bersama, cukup letakkan tangan di mulutnya. Rahasia ikatan sensorik langsung menentukan kelangsungan hidup grup Bima. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Mengerti? Besok dia akan pergi ke rumah orang tuanya. Aku terlambat karena ada urusan. Jangan lepaskan pandanganmu darinya. Bima tidak datang menemaniku, dan malah menempatkan seseorang untuk mengawasiku. Sepertinya dia masih tidak percaya padaku. Putri, kamu masih berhayal tentangku, bahkan kamu sudah merencanakan untuk menyergapku di jalan dan menerjangku. Tapi kalau dia adalah tokoh pria utama asli di novel, Arif, dia dan Putri tumbuh bersama, dan dia juga atasannya di tempat kerja. Tapi setelah Bapak Wijaya membawa pulang Dewi, dia jatuh cinta pada orang lain, dia jatuh cinta pada Dewi. Dasar brengsek. Kenapa kamu memandangku seperti itu? Aku akan jelaskan dengan jelas. Hari ini aku datang mencari Dewi. Kamu, berhentilah berkhayal. Kamu, tidak pantas bahkan menatapnya. Arif, bagaimana bisa kamu mengatakan hal-hal itu padaku? Sangat menyakitkan. Dia dan Arif masih saling memiliki perasaan. Putri, aku peringatkan untuk terakhir kalinya. Jangan terlalu jatuh cinta padaku. Satu-satunya orang yang kucintai adalah Dewi.
Maaf, aku kena rinitis. Pinjam lengan bajumu buat lap dong. Putri, jijik banget sih kamu. Sejijik-jijiknya aku, nggak bakal nyampe level kamu. Cuma kebetulan nyentuh kamu aja, langsung mau memeras aku. Kamu tahu siapa suamiku? Namanya Bima. Kakinya panjang banget, perutnya kotak-kotak 8, gantengnya bikin dewa dan manusia iri, dan dia juga pendiam. Punya suami sempurna kayak gitu, ngapain aku mau sama kamu? Karena kamu orang biasa yang sok? Atau karena kamu sombong? Kamu. Putri, nanti kamu lihat sendiri. Bima yang setan itu, sulit ditebak. Nanti, kamu bakal nangis banyak. Aduh, karena nggak bisa menang debat, malah nyumpahin aku, ya, kalau suatu hari aku nangis, itu bakal nangis di pemakaman seluruh keluargamu. Kamu. Oke, bagus. Nyonya, luar biasa. Ini mah biasa aja. Dia punya keuntungan sebagai tokoh utama, tapi aku ini perempuan yang udah baca novel aslinya. Siapa takut sama siapa? Anak bodoh ini. Baru beberapa hari menikah dengan keluarga Bima udah sok besar. Lihat jam berapa sekarang. Bapak Arif, kenapa tidak mulai makan? Untuk Dewi, aku bisa menunggu. Aduh, kalau tunggu lebih lama, makanannya jadi dingin. Dia sudah naik daun. Kamu pikir dia masih anggap kamu ayahnya? Ibu, ayah, mungkin kakakku terlambat karena ada urusan di jalan. Selalu membela dia. Aku dengar malam pengantin dia coba bunuh diri dengan lompat ke kolam renang. Bukannya itu merugikan kita semua? Kalau dia benar-benar mati, lebih baik. Masalahnya selesai. Kita nggak perlu hidup ketakutan. Awalnya, supaya Bima nggak tahu, aku sempat kepikiran buat pura-pura dengan Arturo punya hubungan ayah anak yang akrab. Tapi sekarang aku lihat ternyata nggak perlu. Ayah sepertinya sangat ingin aku mati. Yah, dia pasti akan kecewa. Di hari pernikahan itu dia terus-terusan menangis. Hari ini dia terlihat sangat senang. Sepertinya Bima memperlakukannya dengan baik. Ibu tidak lihat kalau adikku pulang bersama para pembantu. Bima bahkan tidak menemaninya. Dia sama sekali tidak peduli. Saudariku tersayang, akhirnya kau pulang juga. Dewi, tokoh wanita utama aslinya. Sebenarnya dia adalah anak haram dari ayah sampah Putri dan selingkuhannya. Tapi untuk menyembunyikan kebenaran, setelah membawa mereka pulang, dia bilang ke semua orang bahwa mereka bukan saudara kandung. Dia juga punya kelebihan sebagai tokoh utama. Hampir semua yang mengenalnya jatuh cinta padanya. Para penjahat adalah pengecualian. Sudah kudengar bahwa di hari pertama kau terjun ke kolam renang untuk bunuh diri. Kau baik-baik saja, Kak? Dasar munafik. Dia mengatakannya di depan bawahan Bima. Dia melakukannya untuk mempermalukanku. Saudariku tidak berubah, selalu suka bergosip. Itu cuma terpeleset, tidak lebih. Kakak, apa yang kau katakan? Tapi kakakmu hanya mengkhawatirkanmu. Mending dia lebih khawatirkan ayah. Kalau kau terus-terusan pura-pura baik, ayah bisa mati kelaparan. Kamu semakin kurang ajar. Tidak punya rasa terima kasih dan sopan santun. Kamu datang berkunjung dengan tangan kosong. Apa aku tidak mengajarimu apa-apa? Siapa yang datang dengan tangan kosong? Yang pelit itu kan ayah, bukan suamiku. Kamu. Suamiku memberikanku villa di Bukit Barat dan 2 anak perusahaan sebagai hadiah pernikahan. Sudahlah, ayo kita makan. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku berencana mengatasnamakannya atas nama ibuku. Ibumu sudah bertahun-tahun di rumah sakit jiwa. Bertahun-tahun. Dia tidak waras. Untuk apa itu baginya? Kau tahu betul bahwa bisnis sedang buruk. Dan kau bahkan tidak berpikir untuk membantu. Arturo, apa kau benar-benar percaya dia membawa hadiah? Dia bahkan tidak berani menunjukkannya. Dia sedang membodohimu. Ya, aku sedang membohongi kalian. Putri, sekarang kau juga belajar berbohong? Itu kan aku belajar dari ayah. Lagi pula, hal itu juga ide ayah. Kamu. Kamu. Sudah beberapa hari kita tidak bertemu, Nak. Jangan kita bertengkar begitu bertemu. Ayo makan. Seperti yang kuduga, wah, ternyata jadi gila memang ada gunanya. Putri ini, seperti orang lain. Adikku tidak disukai di keluarga Bima. Wajar kalau dia jadi terganggu. Tapi kita tidak bisa terus begini. Bagaimana kalau suatu hari dia jadi gila dan menyebarkan kabar bahwa kau adalah anak sulung kemana-mana? Kalau begitu, monster Bima itu akan datang menculikmu.
Bagaimana kau bisa bersama Arif? Lalu apa yang harus kulakukan? Kau harus menikah dengan Arif secepatnya. Dengan perlindungan keluarga Arif, Bima tidak akan bisa berbuat apa-apa pada kita. Arif memang ingin menikahiku, tapi ibunya tidak suka dengan latar belakangku. Aku ada ide bagus. Kita harus mengambil langkah secepatnya. Ah, ibu. Dulu ibu bilang agar kukatakan pada Arif bahwa aku tidak menerima hubungan sebelum menikah. Justru akan lebih baik. Biarkan mereka merasa bersalah padamu. Bapak bilang dia sudah sampai di depan rumah keluarga Wijaya. Aku akan menjemputnya. Kenapa Nyonya Siti bersikap begitu misterius? Menurut kronologi novel aslinya, hari ini seharusnya tidak ada pesta pernikahan, melainkan Kartika yang manis itu memberi sesuatu pada Arif. Lalu Arif dan Dewi akhirnya bersatu. Sepertinya segelas air ini adalah kesempatan bagus bagi Bima untuk menciumku atas inisiatifnya sendiri. Aku haus sekali. Nona Putri, ini bukan untuk Nona. Kalau aku minum ini, kau bisa ambil yang lain. Sungguh, ini bukan untuk Nona minum. Kalian sedang apa? Aku datang membawakan air untuk Bapak Arif. Arif, setidaknya kau adalah pemilik perusahaan yang terdaftar di bursa. Kenapa kau tidak mengizinkanku minum segelas air pun? Nyonya Siti, aku tidak haus, biarkan dia minum. Air ini bukan untuk sembarang orang. Aku baru menikah 2-3 hari, dan sekarang bahkan tidak diizinkan minum segelas air. Jangan biarkan dia minum. Saudari, kalau mau air, ambil sendiri, kenapa harus merebutnya? Semakin kalian larang, semakin aku ingin minum. Astaga, Nona Putri. Cantik. Begitulah cara ibu gila kamu mengajar. Namaku Navarro, ini rumahku. Aku minum kalau mau. Nona Putri, benar-benar tidak boleh minum. Tidak boleh, lepaskan dia. Berikan padaku, aku akan minum ini. Cantik. Lepaskan dia. Berikan padaku. Sudahlah, cuma segelas air, perlu ribut-ribut sampai segitu? Dewi, biarkan dia minum. Tidak boleh Arif. Berikan padaku, ini milikku. Lepaskan dia, aku bilang. Aku akan minum ini. Astaga, sungguh tidak sopan. Maaf, Bapak Montes. Apa yang kalian lakukan? Hentikan. Sayang, lihat anakmu. Cuma karena segelas air, dia mencakar tangan saya. Putri, ada apa dengan kamu? Kamu tidak menghormati orang yang lebih tua? Aku hanya ingin minum sedikit air. Kenapa semua orang menghalangiku? Apakah air ini ada yang aneh? Apa yang aneh dari segelas air? Putri, aku rasa kamu sedang paranoid. Istriku. Tidak perlu pendapat dari Tuan Vargas. Sikap Bapak Montes hari ini aku lihat langsung. Istri Anda benar-benar sangat tidak masuk akal. Istri Hugo Montes berhak untuk tidak masuk akal. Sangat dominan, aku suka. Giliran aku beraksi. Sayang, semua orang mengganggu aku. Aduh. Sayang, nggak perlu terlalu formal sama aku. Wah, aku nggak nyangka kalau istri kedua Bapak Wijaya punya hati yang begitu jahat. Kamu nggak panggil aku mertua? Aku masih bisa toleransi. Malah berani-beraninya kamu singgung soal pernikahan keduanya. Bapak Bima, istriku nggak bermaksud buruk. Sengaja atau nggak sengaja, aku sudah punya kesimpulan sendiri. Bapak Bima, sepertinya bagi Bapak hanya hukum corong yang berlaku, yang boleh dilakukan wali kota, rakyat dilarang. Hari ini aku kasih tahu dengan jelas, Dewi dan Nyonya Kartika, aku yang lindungi. Aduh, kamu menginjakku. Maaf, Nyonya Kartika, aku nggak lihat. Sayang, aku nggak enak badan. Kamu kenapa? Airnya ada yang aneh. Airnya bisa ada masalah apa? Aku lihat ini karena airnya ada sesuatu yang kalian larang aku minum. Ngawur banget. Betul. Airnya ada sesuatu. Dan gak ada penawarnya. Hanya ada satu cara untuk Satu cara untuk apa? suaminya yang bantu. Sayang. Tolong selamatkan aku, tolong selamatkan aku.
Kalau nggak terselesaikan, Khawatirnya tubuhnya nggak akan kuat menahannya. diam saja. Apa kabar? Menurutmu bagaimana perasaanku? Aku minum obatnya, tapi percuma saja. Setelah semua yang terjadi, kau pakai syal itu untuk melindungi diri dariku. Terima kasih sudah mempertaruhkan nyawamu untukku. Itu hal yang paling kecil. Dan terima kasih juga padamu karena sudah membelaku di depan keluarga Wijaya. Kau adalah istriku. Bahkan kau tak mau aku mencium bibirmu. Lalu istri macam apa aku ini? Apa katamu? Aku bilang, menjadi istrimu adalah suatu kehormatan. Istirahatlah dulu, nanti kita pulang. Untungnya Arif tidak bertanya lebih lanjut soal itu. Dia memang agak bodoh. Dia tidak punya otak untuk hal seperti itu. Tapi Bima ini benar-benar membela istrinya. Tidak heran kalau Putri pulang dengan begitu percaya diri hari itu. Kalau yang menikah dengannya adalah aku, apakah dia juga akan melindungiku seperti itu? Sadarlah, tolong. Berurusan dengan orang seperti dia tidak pernah berakhir baik. Bagaimana dengan si Arif muda itu? Dia memang agak kekanak-kanakan, tapi dia sangat polos. Saat dia harus bertindak, dia melakukannya, kan? Dan dia menginjakmu. Sudahlah, berhenti memikirkannya. Si gadis bodoh itu sudah menikah dan pergi. Kalau Bima tahu kita telah menipunya, kita semua akan menanggung akibatnya. Bapak Bima, mengapa Bapak tidak naik mobil dulu? Saya ingin memberi nasihat kepada Putri. Kita berada di perahu yang sama. Bima ingin menikahi Putri Sulung. Penipu, jangan bermimpi bisa berpihak padanya. Kalau kamu bersikeras menggunakannya melawanku, aku akan ungkap identitas aslimu. Kalau begitu, kita semua akan mati. Tapi kalau dihitung per kepala, kalian yang lebih banyak, kan? Kamu gila? Kamu pulang cuma untuk membuatku marah? Ah, ayah, aku cuma bercanda. Kami, ayah dan anak, berada di pihak yang sama, aku janji. Lebih baik begitu. Orang tua, saat ini aku belum bisa berbuat apa-apa padamu, tapi nanti setelah aku mencium Bima, aku akan menyelesaikan urusanku denganmu. Novel aslinya menyebutkan alasan Bima ingin menikahi Putri Sulung adalah karena dia meramalkan bahwa Putri Sulung Arturo adalah reinkarnasi cinta pertamanya. 1000 tahun yang lalu, Bima adalah seorang jenderal besar, dan dia jatuh cinta pada seorang wanita bernama Citra. Kau membunuh ayahku. Citra, biar ku jelaskan. Saat itu aku tidak tahu kalau ayahmu juga ada di kota itu. Kalau saja aku tahu, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindunginya. Dia adalah orang yang paling kusayangi. Kau yang membunuhnya. Aku juga akan membunuh orang yang kau cintai. Kutukanku padamu, hiduplah selamanya. Namun tanpa cinta. Dan aku mengutukmu. Agar setiap orang yang kau cintai mati karena kesalahanmu. Jadi, di novel aslinya, setelah Putri meninggal, Bima tidak terkejut. Sebaliknya, dia jadi semakin gila. Dia pikir Citra masih membencinya dan mengutuknya. Dasar hubungan beracun yang norak. Bapak Wijaya benar. Kalau Bima tahu dia menikah dengan wanita yang salah,
Yang dalam bahaya adalah aku, bukan cinta pertamanya, Dewi. Keluarga Wijaya berani main-main di depan mataku. Mulai hari ini, keluarga Wijaya tamat riwayatnya. Di novel disebutkan keluarga ini, karena menipu Bima, lenyap dari kota sungai dalam semalam, karena sengaja menciumnya pun tidak ada hasilnya, maka mulai sekarang aku akan menghindari kontak langsung dengannya. Agar tidak mengganggunya. Dia sengaja menjaga jarak. Belakangan ini, istriku ada di mana? Menurut Andi, dia pulang kerja sampai larut malam. Yah, bosnya adalah Arif, bajingan itu. Dia bekerja di perusahaan Arif. Ya, dan bukan hanya itu. Dia adalah asisten pribadi Arif. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Tidak. Sudah saya selidiki semuanya, semua data sudah saya serahkan, Bapak tidak membaca. Dulu, Bapak tidak peduli sama sekali dengan istri Bapak, Bapak jatuh cinta dengan istri Bapak? Apa saya termasuk orang yang mudah jatuh cinta? Saya peduli padanya. Agar tidak ada orang yang memanfaatkan dia untuk melawan saya. Kalau begitu, saya akan mencari orang sekarang agar dia dipecat dari perusahaan Arif. Tidak perlu. Kalau dia dipecat tanpa alasan, dia juga tidak akan merasa baik. Dan masih bilang tidak jatuh cinta, sudah peduli bahkan dengan perasaannya. Apa katamu? Saya bilang, dia bersama Arif sepanjang hari. Belakangan ini, apakah ada proyek dengan perusahaan Arif? Proyek? Tidak ada. Kompetisi, terus-menerus. Untuk pengembangan proyek 13, kita negosiasi kolaborasi dengan perusahaan Arif. Pria hebat pun takluk pada kecantikan. Saya akan pergi sekarang. Cangkir kopi ini buruk sekali. Putri, bagaimana caramu bekerja? Kamu sendiri yang minta gula. Saya juga rekam proses persiapannya. Mau saya tunjukkan? Baiklah. Setelah kamu menikah dengan Bima, kamu jadi semakin lancang. Kamu berani membantah saya. Bulan ini kamu tidak ada gaji. Putri yang malang. Dia hidup seperti apa sebelumnya? Dia orang tak berguna yang tidak masuk akal yang, hanya karena punya keuntungan sebagai protagonis, sukses tanpa masalah dalam bisnis. Bapak Arif, pelajari hukum ketenagakerjaan. Kamu? Arif, kenapa kamu marah seperti ini? Adikku dulu tergila-gila padamu. Biar saja dia selamatkan muka. Dewi memang selalu begitu perhatian. Kamu harus belajar dari kakakmu. Kamu mau kopi yang seperti apa? Aku yang buatkan sendiri untukmu. Hal-hal seperti ini, masak direktur pemasaran yang mengerjakannya? Suruh saja anak magang yang pergi. Ya, iya, aku yang pergi. Semuanya bubar, dong. Putri pernah jatuh cinta pada Bapak Arif, kasih dia waktu untuk mencernanya. Beberapa sendok teh garam. Setengah kaleng lada. Lalu diaduk. Minumlah sebelum dingin. Bapak Arif yang terhormat, ini diajarkan langsung oleh kakakku. Gimana kopi buatan kakakku? Nah, belajarlah lebih banyak dari kakakmu. Bapak Arif, apa Bapak baik-baik saja? Apa Bapak mau aku telepon 112, Bapak Arif? Pak, proyek sekecil proyek 13 tidak perlu Bapak awasi secara pribadi? Ini pertama kalinya kami bekerja sama dengan perusahaan Arif. Kita harus menilai aset mereka. Kurasa dia cuma datang untuk menemui istrinya. Kamu sudah dengar, Putri masih terobsesi dengan Bapak Arif. Hari ini dia pergi ke kantornya untuk buat keributan dan bertingkah manja. Putri sudah menikah, tahu? Bukannya itu namanya main serong sama suaminya? Ya ampun. Bapak, jangan dengarkan omong kosong itu. Nyonya bukan orang seperti itu.
Aku tahu betul. Seperti apa istriku? Bapak Bima. Saya sungguh minta maaf, Bapak Bima. Bapak Arif pun tidak menyangka Bapak akan datang sendiri. Hari ini beliau tidak enak badan dan sudah pergi ke rumah sakit. Proyek-proyek lanjutan dari proyek 13, saya yang akan berkoordinasi dengan Bapak. Kalau Putri, Sudah nanya-nanya soal Putri. Kakak saya, dia juga tidak bisa berhenti mengkhawatirkan Bapak Arif, jadi ikut antar beliau ke rumah sakit. Dari kecil mereka suka berantem. Wajar kalau ada perasaan. Jangan tersinggung, ya. Di kantor mereka selalu berduaan di satu ruangan. Sebenarnya aku sudah terbiasa. sebagai suami, aku tidak bertemu istriku seharian. Arif, si sampah itu, nempel terus sama dia tiap hari. Ayo, Bapak Bima. Silakan minum kopinya. Saya bantu bersihkan. Aku terlalu asyik memikirkan Putri, sampai tidak sadar ada yang mendekat. Nggak perlu. Mereka pergi ke rumah sakit yang mana? Pakai baju gitu nggak bakal nyaman. Aku bantu ganti baju. Aku bilang nggak usah. Aku nggak sengaja. Bima ini kok bersikap dingin banget sama aku, padahal aku kan cinta sejatinya. Aku akan menyembuhkanmu, janji. Putri, bisa nggak kamu nyetir lebih hati-hati? Mau bunuh aku ya? Aduh, bos, bukannya ini buat keselamatanmu aku lakukan ini? Gimana kalau kamu mati di jalan? Kamu. Bos, tahan sebentar lagi, begitu sampai rumah sakit, kita cuci perut. Cuci perut? Aku nggak mau dicuci perut. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Yakin nggak mau? Aku mau pulang. Bagus, hari ini si sialan ini bisa pulang cepat. Dia nggak datang ke rumah sakit? Dewi itu juga nggak ada alasan buat bohong. Omong-omong, Tuan, kenapa nggak telepon langsung aja ke Nyonya dan tanya dia ada di mana? Aku nggak akan telepon. Mau pergi kemana terserah dia. Ayo kita pulang. Sekarang jam segini Nyonya pasti nggak ada di rumah. Arif itu tukang eksploitasi, dan Tuan tahu itu. Mereka perginya kemana ya? Lihat, aku bilang telepon tapi nggak mau. Tanya aku juga nggak tahu, nggak ada solusinya, Tuan. Sudah kamu telepon dia? Apa? Dia mau ke rumah sakit jiwa? Sudah tahu? Dia pergi menemui ibunya. Iya. Ada apa? Baru beberapa hari sudah nggak kenal aku. Gimana menurutmu? Suamiku ganteng dan kaya. Kalau dia ada di kerumunan orang, langsung menonjol banget. Mataku sakit karena terus-terusan ngeliat dia. Tapi semua ini, Aku belum secara resmi mengunjungi mertuaku. tapi nggak perlu heboh-heboh amat. Ibuku kondisi mentalnya nggak baik, lebih baik kita jangan ganggu dia. Ada orang, tolong selamatkan putriku. Dia milikku. Rizky, selamatkan adikmu, cepat. Rizky milikku. Ibu, kamu baik-baik saja? Putri, tenang, jangan takut. Ibu di sini, ibu di sini. Hati-hati.
Kesempatan dari langit. Kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Maaf, tadi itu keadaan darurat. Aku tidak mengukur kekuatanku dengan baik, kamu marah. Tidak apa-apa, tidak parah. Kamu sendiri yang bilang tadi itu keadaan darurat. Aku mengerti. Lain kali, lebih lembut ya. Sepertinya, ini adalah mekanisme pertahanan dari novel aslinya. Aku khawatir kalau aku mencium Bima dan terikat dengannya, akan mengubah alur cerita. Tapi Bima sepertinya tidak memperlakukanku dengan buruk. Mungkin aku bisa memberinya apa yang dia suka. Dan tetap menjaga profil rendah untuk sementara. Putri, jangan menangis. Ibu baik-baik saja? Di novel, Ibu Putri dulunya gadis dari keluarga baik-baik. Ia menikah dengan bajingan yang jadi ayahnya. Dan setelah bajingan itu mapan, dia membunuh kakeknya dan kakak laki-lakinya. Memasukkan ibunya ke rumah sakit jiwa sampai membuatnya gila. Kalau aku cerita ini ke Bima, aku takut dia tahu ini pernikahan pengganti. Nggak perlu dikasih tahu. Santai aja, semua itu udah lewat. Kamu nggak bahagia di keluarga Wijaya? Itu kan keluarga gabungan. Wajar kalau ada masalah. Ibu, udah malam. Istirahat dulu. Kamu bukan anakku. Ibu, lihat aku baik-baik lagi. Aku Putri. Putri juga punya tahi lalat di lengannya. Kamu adalah Putri. Kamu terluka? Sakit? Tidak. Kalau aku tiup, sakitnya hilang. Ibuku meninggal saat aku berusia 3 tahun. Jadi beginilah rasanya cinta ibu. Putri, di dunia ini, masih ada orang yang peduli padamu. Kamulah yang mendorong Putri. Kamu orang jahat? Astaga, kamu pemberani banget. Kamu bahkan berani memukul monster pembunuh itu. Bapak Bima. Ibu saya tidak ingin melakukannya. Jangan dipedulikan. Tidak apa-apa. Dan kamu siapa? Jangan kira hanya karena kamu tinggi kamu lebih baik dari yang lain. Jika kamu berani mengganggu Putri lagi, saya akan panggil anak saya dan dia akan membunuhmu. Itu tidak benar. Ibu, sungguh tidak, saya bersumpah. Putri, jangan takut. Ibu ada di sini, beranilah. Ibu, serius, dia tidak melakukan apa-apa padaku. Jika kamu menyentuh anak saya lagi, saya bunuh kamu di sini. Nyonya, saudari kamu datang untuk melihat kamu. Dan ini akhir pekan. Siapa? Tidak, aku tidak mau melihat siapapun. Oh. Siapa? Siapa yang datang untuk melihatku? Saudari kamu. Dewi. Apa yang dia mau? Bapak Bima tidak ada di rumah hari ini? Tidak, aku rasa tidak. Seharusnya tidak ada. Kamu tidak tahu apakah suamimu ada di rumah atau tidak?
Biasanya kami tidak saling mengganggu. Kalau begitu, hubungan mereka ternyata tidak begitu baik seperti yang aku kira. Ah, tidak heran. Lagi pula, Bima ditakdirkan untuk bersama aku. Kalau dia baik dengan Putri, itu pasti hanya karena menjalankan tugasnya sebagai suami. Saudari, apa yang membuat kamu datang hari ini? Kamu menikah menggantikan aku, dan itu terus membuat aku merasa tidak enak. Aku tahu apa yang Papa mau. Dia mau menggunakan aku untuk mendapatkan Arif, pria kaya itu. Jadi kamu cuma bisa menikah dengan Bima. Putri, sebenarnya aku nggak pernah suka sama Arif. Kalau gitu, kita tukeran aja. Aku nggak peduli. Beneran? Beneran mau tukeran? Reaksinya. Masa ia mau tukeran? Putri, cepetan ngomong. Beneran mau tukeran? Jujur aja walaupun Arif itu bodoh, setidaknya dia nggak sembarangan bunuh orang. Kalau kita nggak bisa hidup bareng, paling ping cuma cerai setelah berantem. Tapi Bima itu kayak bom waktu. Bisa jadi suatu hari aku meledak sampai ibuku sendiri nggak kenal. Terus? Putri, cepetan ngomong. Beneran mau tukeran? Tunggu, aku pikir dulu. Kalau aku bilang langsung ke Bima kalau aku mau ganti lagi, pasti dia bakal marah besar dan bakal nyari korban. Dan mungkin korban itu adalah aku. Tapi kalau Dewi yang ngejar-ngejar dia dan main mata dengannya, terus dia tergoda dan selingkuh, mungkin dia akan membiarkanku pergi karena lihat aku sengsara. Aku udah putuskan. Aku akan tetap sama suamiku, bagaimanapun caranya, asalkan Bima nggak ninggalin aku bisa habiskan sisa hidupku sama dia. Kamu selalu, bukan, maksudku. Sayang, kamu sibuk ya? Kamu dengar enggak yang mereka omongin barusan? Nyonya bilang, asalkan Hugo nggak ninggalin dia bakal habiskan sisa hidupnya sama dia. Saudari, aku cuma mau ngetes kamu buat lihat beneran nggak kamu punya perasaan ke Bima. Jangan tersinggung, ya? Terus aja pura-pura. Untung aku pinter. Kalau enggak, hari ini aku udah mati. Saudari, Bima. Biasanya, apa dia punya waktu luang pribadi? Kamu sendiri yang bilang itu ruang pribadi. Terus gimana aku bisa tahu? Si Dewi ini. Jangan-jangan dia lagi ngatur sesuatu? Lebih baik begitu. Aku bantu deh. Lagi pula, kalau tujuanku adalah agar Bima selingkuh dariku, semuanya tergantung padanya. Dik. Dia biasanya di mana sih? Ruang kerjanya. Tuntun aku. Dik. Kenapa kamu nggak buka pintunya? Ini kan area pribadi Bima, mana berani aku masuk? Ayo, masuk lihat-lihat sebentar. Tolonglah. Ini cuma permintaan kecil dari kakakmu. Baiklah. Aku akan merekam video. Buat bukti. Kamu kan yang mau masuk? Wah, itu keterlaluan. Oke. Aku yang mau masuk. Apa ini? Jadi ini Bima, orang yang selalu diingat. Citra. Putri. Lihat orang di lukisan ini. Mirip aku? Lukisan ini terlalu abstrak, aku tidak bisa melihat siapa yang mirip. Kamu memang tidak paham. Benar. Dengan kehidupan masa lalu dan sekarang, bagaimana aku bisa paham? Putri, beberapa hari lagi ulang tahunmu. Mari kita buat makan malam keluarga. Bukannya hanya ulang tahun, tak perlu ribut-ribut. Putri, ayo buatlah. Ini perhatian dari aku. Sepertinya Dewi berencana mengatur sesuatu di makan malam. Baiklah. Aku akan ikuti permainannya. Tentu aku akan ikuti permainannya. Kalau Dewi,
Kakak perempuanku bilang padaku dia mau menyiapkan pertunjukan untukku. Anak perempuan yang bodoh sekali. Kapan dia jadi teman baik putri? Pertunjukan? Pertunjukan apa? Wah, langkah yang sangat cerdik dari Dewi. Tanpa mengangkat satu jari pun, dia berhasil membawa Bima ke kenangan masa itu. Wah, jadi air mata buaya itu seperti ini. Wah, jago banget dia nari. Nyonya itu kenapa? Gila ya? Soalnya suaminya dari tadi terus-terusan ngeliatin cewek lain. Malah dia yang akhirnya nangis, dan dia masih bisa senyum-senyum. Nyonya itu orangnya baik banget, cuma sayangnya agak polos aja. Gimana? Bagus nggak? Nomorku. Suka nggak? Hari ini ulang tahun putri. Kalau dia suka, aku juga suka. Tadi kan kamu nangis. Kenapa sih susah banget ngakuinya? Bima, dengerin, kamu salah total soal ini. Kamu tahu nggak kenapa kamu sama Citra bisa berakhir seburuk itu? Karena kamu nggak pernah mau bicara. Ayo, jelasin sekarang. Jelasin dong. Kamu kenapa? Kenapa kamu terus-terusan gemetaran gitu? Gak ada apa-apa. Dasar putri. Di saat-saat penting dia malah bertingkah konyol dan ngerusak rencanaku. Kok pada nggak senang? Aku cuma mau bantu kalian. Barusan kamu nangis, aku lihat. Masih nggak mau ngaku? Ah, tadi ada pasir masuk ke mataku. Oke. Kamu memang nggak bisa ditolong lagi. Susah banget sih kamu, Bima. Cintamu menghukummu untuk hidup sendiri selamanya. Bapak Bima, saya bersulang untuk Bapak. Ya ampun, Bu. Dewi, kamu gila? Ayah, Bima dari dulu memang milikku. Kenapa aku nggak boleh ngomong? Bukannya dulu kamu nggak mau nikah sama dia? Dulu kamu bilang dia tua dan kejam, dan kamu takut sama apa yang bakal dia lakuin ke kamu. Kalau nggak, mana mungkin aku berani menipu Bima? Tapi nggak ada yang kasih tahu aku sebelumnya. Kalau dia ternyata seperti itu. Dewi, kamu masih terlalu muda. Iya, Bima itu tinggi dan ganteng, dan sangat cakap. Tapi, apa itu bisa bikin kamu makan? Selama ini dia sudah membunuh banyak orang dan punya banyak musuh. Kalau kamu jadi istrinya, nggak takut musuhnya datang balas dendam? Bagaimana kalau mereka balas dendam padaku? Dan demi dia, aku rela. Dia dan aku sudah ditakdirkan sejak kehidupan sebelumnya. Dia bahkan tidak tahu sudah berapa tahun menungguku. Sekarang dia tepat di depanku. Meski harus mati, aku ingin mati di sisinya. Aku, Wijaya, bagaimana mungkin punya anak perempuan yang gila cinta seperti ini? Ibu. Rahasia itu, haruskah kuceritakan pada Dewi? Aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan sekarang. Aku berharap dia bisa mengingat kehidupannya yang dulu, mungkin lebih baik dia tidak ingat.
Dengan begitu, setidaknya dia tidak akan menderita. Bima, ini aku. Kamu sedang apa? Apa yang kamu inginkan? Jaga sedikit harga dirimu. Bima, apa kau tidak ingat siapa aku? Kenapa aku harus ingat siapa kamu? Kalau bukan karena Putri, kita takkan pernah kenal. Berhenti bersikap keras kepala. Aku pakai gaun ini. Tidakkah terasa familiar? Bukankah sama seperti orang di lukisan itu? Kau masuk ke ruang kerja pribadi di kantorku. Siapa yang membawamu ke sana? Aku tidak boleh masuk. Bahkan istriku sendiri jarang masuk ke sini. Kenapa kamu ingin masuk? Dia yang membawa aku masuk. Aku memakai gaun ini tepatnya agar kamu ingat itu. Aku adalah kekasih yang kamu tunggu selama bertahun-tahun. Putri hanya seorang penipu. Apa yang kamu katakan? Bapak Bima, ini kesalahan aku karena tidak mendidik anakku dengan baik. Aku mohon maaf, dia benar-benar gila. Sekarang aku bawa dia pergi. Berhenti. Kenapa dia bilang Putri adalah penipu? Ya, saudara perempuan aku punya delusi. Dia sedang tidur berjalan. Ayah, keluarkan saudara perempuan aku dari sini, cepat. Aku tidak mau pergi. Kita saling mencintai. Kenapa mereka ingin memisahkan kita? Ah, Bima, aku masih tidak mengenali siapa aku. Ayahmu benar. Kamu benar-benar gila. Jangan pernah lagi pakai gaun ini, aku tidak ingin melihatnya lagi. Putri menikah sebagai pengganti. Aku adalah anak perempuan tertua. Sudah habis. Sudah benar-benar habis. Kapan giliran aku mati? Apa yang kamu katakan? Ketika mama Putri hamil dengan Rizky, ayahku berselingkuh dengan mamaku. Dan begitu aku lahir, aku 1 tahun lebih tua daripada Putri. Aku adalah anak perempuan tertua dari Wijaya. Kekasihmu. Wijaya, kamu sudah membohongi aku. Bapak Bima, jangan pedulikan dia ya. Putri memang anak perempuan saya yang paling tua, sedangkan Dewi dan saya tidak ada hubungan darah sama sekali. Dengan ibunya, kami baru kenal beberapa tahun lalu. Ayah, berhenti bohong sekarang, sekali ini. Kalau kamu tidak percaya, kami bisa tes DNA untuk melihat apakah saya anak kandungnya. Aduh, benar-benar berantakan. Bukannya kamu yang tidak mau menikah? Kamu terus menangis dan memohon agar Putri menikah menggantikan kamu. Makanya saya berani menipu Bapak Bima. Apa kamu mau menyeret seluruh keluarga untuk mati bersama kamu? Benar-benar berantakan. Ini benar-benar berantakan. Duh, maksud saya, Bapak Bima. Soal pernikahan pengganti ini, saya bukan yang paling bersalah, sungguh. Saya juga dipaksa. Saya tidak punya pilihan lain. Dia bilang, kalau saya tidak menikah menggantikan Dewi, dia akan bunuh ibu saya. Saya juga dipaksa. Kalau begitu, hari pernikahan itu, ketika kamu terjun ke air, itu untuk bunuh diri? Ya, tapi sejujurnya, aku nggak ada masalah sama kamu. Aku takut kamu tahu kalau kami sudah bohongin kamu. Wijaya. Sialan kau. Sungguh, aku nggak sengaja mau nipu kamu. Terus apa pentingnya kalau dia bukan anak sulung? Yang aku sayang itu kamu. Bima, kamu ingkar janji. Ngawur aja lo bicara. Siapa yang hianatin hati yang tulus, akan menelan 10.000 jarum. Untuk Putri. Terus apa pentingnya kalau aku telan 10.000 jarum?
Kita berciuman di tengah malam, dan kemudian kembali ke kamar masing-masing untuk tidur. Bima, kamu memiliki tekad yang luar biasa. Tapi, setidaknya sekarang aku sudah selamat, dan aku juga terhubung dengan monster. Meskipun kita hanya pengganti, selama kita bisa bertahan hidup, apa pentingnya itu? Bapak, apakah kita benar-benar tidak akan memberi mereka pelajaran kepada keluarga Wijaya? Wijaya, bagaimanapun, dia adalah ayah putri. 1000 tahun yang lalu aku membunuh ayahnya. Aku tidak ingin melakukannya lagi. Dimengerti. Keamanan rumah megah Bima harus ditingkatkan. Ya, aku akan menambah penjaga untuk melindungi Nyonya. Sekarang karena mereka sudah memiliki ikatan sensorik itu, jika ada yang mencoba menyakitinya, aku khawatir itu bisa membahayakan Anda. Tidak, lindungi aku juga. Aku tidak ingin dia, karena kesalahanku, akhirnya menyakiti dirinya sendiri. Ya. Detak jantungnya cepat sekali. Aku sudah hidup begitu lama. Pastinya aku tidak akan terangsang hanya karena ciuman biasa. Pasti dia yang sedang terangsang. Dan kenapa masih berdetak seperti ini? Kamu mau tidur atau tidak? Tidurnya nyenyak sekali. Kenapa tidak berhenti berdetak begitu cepat? Jangan-jangan dia sakit? Denyut nadinya stabil. Sepertinya tidak berdetak terlalu cepat. Wah, bukan karena ikatan sensorik ini, tapi jantungku sendiri yang berdebar kencang. Artinya, ikatan sensorik ini hanya membuatku merasakan apa yang dia rasakan. Tidak membuat dia merasakan apa yang kurasakan. Aduh, aku sudah berusaha keras untuk ulang tahunnya. Persiapan pertunjukan itu sudah lama kusiapkan. Tak kusangka dia dan Bima tidak hanya tidak menghargainya, tapi malah mempermalukanku di depan umum. Putri itu berani bersekongkol dengan Bima untuk mempermalukanmu. Nanti ku balas dendam. Proyek 13, suamimu yang memfasilitasi kontaknya. Karena sudah begini, kau yang urus. Siap. Sayang, akan kuhancurkan kau. Halo, Bapak Santoso. Bicara bisnis di kantor membosankan sekali. Ayo ke klub. Kebetulan aku bawa seorang cewek. Supaya bisa melayani kalian semua dengan baik. Tidak masalah. Apa kabar, Bapak-bapak? Asisten saya lumayan bagus, kan? Itu tergantung apakah Anda mau memberikan kehormatan. Putri, bersulang dengan Bapak Santoso. Di novel aslinya, proyek ini tidak pernah bersama perusahaan Arif. Ini adalah proyek kecil dari Bima. Artinya, intinya, semua ini adalah supplier Bima. Jadi jangan menyalahkan saya karena memanfaatkan pengaruh orang lain. Sejujurnya, Arif, ketika kamu menugaskan saya proyek ini, awalnya saya pikir kamu sedang menjebak saya. Tapi ternyata kamu ingin memanfaatkan saya. Memanfaatkan kecantikanmu kan? Hah? Betul. Ya, memanfaatkan kecantikan saya, supaya suami saya nanti lebih lunak dengan Anda. Suamimu? Astaga, Bapak Arif, belum kasih tahu siapa suami saya? Bapak Arif. Suami si cantik ini adalah... Suaminya adalah... sopir saya. Hahaha. Wah, ternyata sopir. Arif, kamu sama bodohnya dengan jahatnya. Tidak takut kalau aku telepon suamiku sekarang dan membuatmu terbongkar? Ah, silakan, telepon saja sesukamu. Telepon suamimu. Suruh dia datang biar kita lihat. Hahaha. Baiklah. Hei, ada apa?
kenapa tidak ada sinyal? Hahaha, Putri sedang menertawakan kita. Coba lihat, bukan karena dia tidak ada sinyal di ponselnya, dia cuma malu aja. Mengajak naik suaminya, yang cuma seorang supir. Jadi, begitulah. Hahaha, aku yang telepon dia, gimana? Aku mau telepon suamiku di luar. Cantik, mau kabur? Aku peringatkan ya. Kalau hari ini kamu nggak nemenin kita dengan baik, jangan harap bisa pergi. Hahaha. Cuma minum-minum sedikit sama kita. Memangnya kenapa kalau kamu mabuk? Kita kan orang-orang berpendidikan, ya? Wah, sepertinya Arif datang dengan persiapan matang. Acara hari ini sengaja dibuat-buat aku. Putri, udah, jangan dipikirin lagi. Minum, ketawa, lakukan yang harus dilakukan, kan kamu selalu jago merayu. Arif, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Lepasin aku sekarang, mungkin suamiku bakal biarin kamu mati utuh. Waduh, aduh, serem banget, serem banget. Putri, aku bilang ya jelas-jelas, aku, Arif, nggak pernah takut sama siapapun. Ya, dengan kekebalan tokoh utama yang kamu punya. Tapi hari ini kamu ketemu sama orang yang tahu skenarionya. Kamu buat apa sampai ribut-ribut begini? Kami suka lihat cewek cantik lagi beraksi. Hahaha. Arif, seberat apapun kamu berencana, kamu nggak akan nyangka kalau suamiku dan aku punya cara lain buat kontak. Aku akan kasih tahu suamiku. Kalian semua ganggu aku akan kasih tahu suamiku. Strategi perusahaan kita untuk semester kedua adalah globalisasi, internasionalisasi. Sudah jelas? Kenapa Pak Bima nangis? Ya, betul. Apa yang terjadi? Aku menangis. Tiba-tiba aku merasa sangat sedih. Mungkinkah Putri? Air mataku banyak sekali. Saat ini dia pasti sangat sedih. Rapat ditunda. Rudy, cari lokasi istriku segera. Ya, Bapak. Kalian brengsek. Ayo, sayang, menangis tidak ada gunanya. Ini kan tempat kerja, bukan tempat penitipan anak. Kau, seberapapun kau membenci kami para brengsek ini, kau harus tunduk pada kami. Katakan, berapa tarifmu untuk semalam? Aku bayar 2 kali lipat. Lalu, tinggalkan suamimu yang tidak berguna, si sopir itu, dan ikutlah denganku, bagaimana? Bapak, ponsel istri Bapak tidak terjangkau sinyal. Tapi lokasi terakhir yang terekam ada di Klub Fajar. Ke Klub Fajar, dengan kecepatan penuh. Ya, Bapak. Kenapa Bima belum juga datang? Aku sudah menangis sampai hampir dehidrasi. Aduh, capek banget. Gue nggak bisa nangis lagi. Katakan, sayang, kenapa nangis? Ayo, kasih harganya. 1 juta rupiah. 10 juta rupiah. 100 juta rupiah itu keterlaluan. Ambisius banget kau, sayang. Wahahaha. Gue nggak mau uang. Terus mau apa? Gue mau nyawamu. Hahaha. Dengar nggak? Dia mau nyawa gue. Lucu banget. Haha. Dang. Ya udah, biar gue tunjukin. Sayang, semua orang gangguin gue. Kamu baik-baik aja? Kau itu sopir. Sopir? Lu bilang ke mereka kalau gue sopir? Yang bilang Arif. Dan dia nggak ngasih gue bantah. Ya, tepat. Aku yang bilang, terus kenapa? Sopir macam apa ini? Dia ngebut banget. Aku aja nggak lihat jelas. Bapak, aku salah. Bapak, Sayang, mereka juga. Aku sendiri. Aku yang akan lakukan. Aku juga yang urus. Rudy, buat mereka yang terlibat dalam penyerangan terhadap istriku, habisi semuanya. Kalau Arif, Dia ada sesuatu yang spesial?
Iya, Tapi Arif itu protagonis pria aslinya. Kalau kita bunuh dia, bisa bikin dunia novelnya runtuh. Terus, Mama Bima, Rudi, Andi, semuanya bakal lenyap. Sayang, mending kita jangan bunuh siapa-siapa. Kamu takut? Aku takut kamu terluka. Ini pertama kalinya aku dengar kamu ngomong sesuatu yang serius banget. Sayang. Terus, kamu mau gimana? Tentu aja aku dengerin istriku. Tapi aku ada permintaan kecil. Apa katamu? Ayo kita adakan lagi pesta pernikahan kita. Aku ingin semua orang tahu bahwa kamu adalah istri Bima. Siapapun musuhmu, dia juga akan jadi musuhku. Aku punya pertanyaan lain. Katakan, Kenapa kamu nggak mau aku berhenti kerja? aku lihat kamu berangkat pagi pulang malam, bekerja tanpa henti, dan bahkan gak pernah bilang mau berhenti. Sepertinya kamu sangat suka pekerjaan ini. Apa yang kamu suka? Gak ada alasan buatku minta kamu berhenti. Putri, Citra, kamu benar-benar menemukan pria yang luar biasa. Sayangnya, aku cuma pengganti. Tapi dengan bisa merasakan kebahagiaan kalian, aku sudah cukup puas. Bima ini pukulannya keras banget ya. Tunggu dulu. Aku akan bikin mereka menyesal. Aduh, pelan-pelan dong. Arif, aku mau mengundurkan diri. Kamu dipecat? Wah, bagus, aku bisa dapat uang pesangon. Kamu. Aku dengar minggu depan kamu dan Bima akan mengadakan lagi pesta pernikahan. Iya, tapi aku nggak berencana ngundang kalian. Hah? Aku kan kakakmu. Bukan kamu yang menentukan. Ayo, masuk. Taruh di sana, di meja buat yang patah hati. Kamu ngomong apa sih? Patah hati? Siapa? Maksud kamu apa? Ah, dia cuma bercanda. Jangan dihiraukan. Aduh, Aduh, sakitnya. ayah, kamu harus bantu kami untuk urusan ini. Kalau maksudmu supaya aku berhadapan dengan Bima, lupakan saja, nak. Kenapa? Aku nggak mau taruhan nyawa sama dia. Terakhir kali dia memberi ampun, hanya karena Putri. Kalau kita terus menguji kesabarannya, keluarga Navarro bisa punah. Tenang saja, ayah, nggak apa-apa. Kali ini beda. Kenapa? Kata peramal, umur Bima tinggal kurang dari 2 bulan lagi. Apa? Ayah, apa kamu benar-benar percaya? Kalau kamu sudah menemukan seorang ayah baptis yang baik, peramal itu bilang kalau Arif adalah orang yang sedang beruntung. Tapi kata-kata peramal itu tidak selalu bisa diandalkan. Itu cuma takhayul belaka. Terserah kamu percaya padaku atau tidak. Bima juga percaya pada peramal itu, tapi dia itu pengkhianat. Arif juga percaya padanya. Setiap kali memulai proyek, dia selalu minta peramal itu membacakan masa depannya. Begitulah caranya semua urusannya selalu berjalan lancar. Itu baru namanya luar biasa. Anak muda itu, Arif, adalah orang yang tidak berguna. Dan sekarang, tiba-tiba dia berubah menjadi salah satu pengusaha dan investor terpenting di negeri ini. Menurutku juga tidak masuk akal. Lalu apa yang kamu mau aku lakukan? Temani kami menonton pertunjukan yang bagus. Besok akan ada kejadian besar di Sungai Emas. Berita terbaru. Baru saja terjadi di dekat Sungai Emas sebuah longsor di lokasi konstruksi. Untuk detail lebih lanjut, koresponden kami melaporkan langsung untuk kita. Sungai Emas. Nama ini terdengar sangat familiar. Ah, iya. Itu dari novel, di mana Arif berusaha menggulingkan Bima dan melancarkan serangan pertama. Tapi, bukannya itu seharusnya terjadi 5 tahun lagi? Apa karena campur tanganku kejatuhan Bima jadi dipercepat? Sampai segitunya tidak sabar ingin mencoba gaunnya? Sayang, bagaimana kalau kita batalkan saja pernikahan itu? Bukankah semua wanita bermimpi dengan pernikahan yang spektakuler? Tapi dia tidak mau. Apa mungkin dia tidak ingin orang tahu bahwa dia adalah istriku? Jangan tersinggung, ini bukan karena kamu. Tunggu. Kamu mau pakai dasi? Ya.
Jantungnya yang berdetak? Ada apa? Denyut nadi normal. Kenapa jantungmu tidak berdetak sepenuhnya? Jantungku berdetak. Kalau tidak berdetak, aku sudah mati. Detaknya tidak secepat jantungku. Kompetitifnya pria memang aneh. Berdetak cepat itu suatu kehormatan? Aku tidak percaya itu. Wah, detaknya cepat sekali. Jantungmu tidak bermasalah, haruskah kita ke rumah sakit? Di novel tidak disebutkan bahwa Bima menderita penyakit jantung. Kalau dia mati, aku juga akan mati. Aku baik-baik saja. Aduh, kenapa dia tampak marah? Tapi itu tidak penting. Yang paling penting adalah berpikir dulu bagaimana menyelesaikan si bodoh itu Arif. Istri kamu tidak punya perasaan apa-apa padamu. Sebelum ada ikatan sensorik, aku pikir kata-kata manisnya karena ketertarikan. Tapi sekarang aku sadar, dia bisa mengatakannya dengan sangat dingin. Mungkin dia menerimaku karena pasrah, bukan karena cinta sejati. Wajar kalau ada jarak antara kalian berdua. Sampai sekarang, kalian masih tidur di kamar terpisah. Apa wajar pasangan tidur seperti itu? Pria harus mengambil inisiatif. Walaupun dia sangat tidak tahu malu, dia kan perempuan, bagaimana bisa kamu biarkan dia yang selalu mengungkitnya? Ya kan? Aku ada sesuatu yang mau kukatakan. Kamu duluan. Akhir-akhir ini, jangan pergi ke Sungai Emas. Kenapa? Sungai Emas itu cuma akal-akalan Arif buat ngalihin perhatian. Yang dia cari sebenarnya adalah membakar gudang di pinggiran kota. Itu kan jauh banget. Yang dia mau tuh ketemu aku setiap hari. Ah, tadi mau bilang apa? Ini apaan? Ini buat pas aku olahraga. Buat ngukur detak jantung. Kamu mau nggak tidur sekamar sama aku? Ya, aku nggak mau. Oke, kalau gitu. Aduh, cuma bercanda, masa iya sama suami seganteng kamu, aku udah lama pengen sekamar. Detak jantungmu nggak ada perubahan. Sebenarnya, kamu nggak mau sekamar sama aku. Masa sih? Kamu cinta sejati aku. Kenapa nggak kamu ke gudang di pinggiran kota dulu? Kamu lagi ganti topik ya? Kamu, pergilah. Coba lihat-lihat. Aku takut, ada risiko kebakaran. Untuk hal kecil seperti ini tidak perlu aku datang sendiri. Ayo, jalanlah, please. Oke, aku pergi. Terima kasih, sayang. Aku sangat mencintaimu. Tidak berguna. Kalian bahkan tidak bisa memicu kebakaran. Apa gunanya kalian? Bima ini sepertinya tahu apa yang akan kita lakukan. Lalu sekarang apa yang kita lakukan? Bima ini adalah pembunuh berdarah dingin. Dia sudah melakukan banyak kejahatan. Benarkah dia tidak meninggalkan jejak apapun? Aku tidak mau percaya. Sudah saatnya ayahku tampil. Ah, Putri, ketenaran ada harganya. Aku dengar banyak orang ingin menghabisi Bima. Sekarang kamu juga harus hati-hati, ya? Kita sudah tua, jangan cerita bohong padaku. Lalu, kenapa kamu menikahkan aku dengan keluarga Bima? Tapi aku tidak punya pilihan lain. Baru saja, aku bertemu dengan seorang peramal. Dia bilang kalau kamu cari informasi tentang orang-orang yang sudah disakiti Bima selama ini, dia bisa lakukan ritual satu persatu dan menenangkan arwah-arwah itu. Wah, ini nggak ada di novel aslinya. Dan dengan kecerdasan Arif, dia pasti nggak bakal kepikiran akal busuk seperti itu. Sepertinya Dewi dan orang tua inilah dalang di balik semua ini. Beneran? Beneran. Oke, besok aku siapkan daftarnya. Oke. Karena mereka mau pakai ini untuk melawanku, aku punya kejutan besar buat mereka. Apa yang sedang dilakukan ayahmu? Ayahku sedang membantumu mengumpulkan catatan kejahatan Bima. Yang dia kumpulkan itu adalah... Bagaimana mungkin? Semua yang ada di sini aku yang bikin, cuma namaku diganti jadi nama Bima. Kalau ada yang selidiki, yang ketahuan namaku,
Dia mau bunuh aku. Papaku cuma mau yang terbaik buat kita. Kamu cuma mau melawan kakakmu, kan? Kamu nggak ada niat buat hadapi Bima, kan? Arif, kamu ngomong apa sih? Kamu anggap aku bodoh, ya? Aku tahu kejadian waktu itu. Malam ulang tahun kakakmu, kamu masuk kamar Bima tengah malam buat balikan sama dia. Itu fitnah. Nggak ada kejadian begitu. Putri, ya? Si cantik itu yang kasih tahu? Jujur sama aku, kamu jatuh cinta sama Bima, kan? Enggak. Arif, aku cuma cinta kamu. Aku rela disambar petir kalau bohong. Kamu kan jodohnya Bima dari kehidupan sebelumnya, kan? Kamu cuma mau uangku. Yang kamu mau itu Bima, bahkan mau mati bareng dia juga, kan? Arif, kita nikah, gimana? Ya? Kita nikah minggu depan, pasti. Ya. Putri, belum cukup ya elu nyulik Bima dariku? Sekarang mau ngerusak hubungan gue sama Arif juga. Mau ngancurin gue? Oke, sempurna. Putri, siapa sih yang gak punya kelemahan? Nyonya Melati, waktunya makan. Putriku sayang. Lapar nggak, Putri? Ibu kasih kalian makanan ya. Nyonya Melati, ini untuk ibu. Ambil. Bagus. Kamu datangnya telat banget. Lukanya infeksi parah. Kemungkinan besar jari telunjukmu bakal hilang. Sakit? Ditiup ya, biar sakitnya hilang. Sakit? Enggak. Ditiup ya, biar sakitnya hilang. Ibuku meninggal saat aku baru berusia 3 tahun. Akhirnya aku tahu bagaimana rasanya disayangi seorang ibu. Kok kamu mirip banget sama Putri? Putri belum makan? Putri, kamu lapar? Ibu akan masakin kamu. Ini salahku, Bu. Putriku sayang, jangan nangis. Tenang, sayang. Astaga Putri, akhirnya kamu pulang. Hari ini, adalah hari di mana kakak perempuanmu dan iparmu datang berkunjung. Keluarga berkumpul untuk menghabiskan waktu yang menyenangkan. Siapa yang dari keluargamu? Ayo Putri, tidak penting apa yang terjadi sebelumnya. Kita adalah keluarga sedarah. Bagaimana bisa kau bilang begitu? Ibuku punya masalah mental. Sudah bertahun-tahun seperti ini, di rumah ini tidak ada yang tidak tahu. Aku bahkan tidak berharap kalian memperlakukannya seperti manusia. Lagi pula, semua ini adalah kesalahan kalian. Tapi Dewi, menurutmu menyenangkan menganiaya seseorang yang punya disabilitas intelektual? Aku memperlakukan Ibu Blanca dengan hormat. Kamu, sebagai anaknya, tidak peduli padanya. Aku yang membawanya pulang dan bermain dengannya. Dan malah tidak berterima kasih, lagi pula, dia tidak waras. Dia meletakkan sumpit logam di atas api. Putri, sedang apa kamu? Apa kau pikir aku sudah mati? Sudahlah, berhenti Putri. Kita adalah keluarga. Kenapa kamu jadi seperti ini? Ayah, sekarang baru kau ingat kita keluarga. Ketika kau meninggalkan ibuku di rumah sakit jiwa, kenapa kau tidak ingat kalian adalah keluarga? Ketika kau tidak peduli apakah aku hidup atau mati, dan mengirimku ke pernikahan pengganti, kenapa kau tidak ingat kita adalah keluarga? Sudah kukatakan jangan sebut itu lagi. Lagi pula, sekarang kau bersama Bima, dan hidupmu cukup baik, bukan? Ya, hidup kami sangat baik. Tapi itu tidak menghalangi ada orang yang ingin menyakiti kami berulang kali. Siapa yang menyakitimu? Tapi nak, kenapa sekarang kau hanya berbicara tentang siapa yang ingin menyakitimu? Kamu tahu itu dengan baik. Baik, kalau begitu katakan, untuk apa kau datang ke rumah hari ini? Aku rasa kau tidak datang untuk makan malam di pesta pernikahan bersama kami. Luka ibuku telah terinfeksi dan jari telunjuknya akan diamputasi, maka aku juga ingin 1 jari dari Dewi.
Jangan mimpi. Apa buktimu bahwa itu aku? Putri, aku peringatkan kamu, sebelum kau gila, perhatikan baik-baik siapa sebenarnya Dewi. Siapa? Semua yang hadir di sini kecuali kamu, ada di sana malam itu. Orang yang dicintai istrimu, bukan kamu. Tanduk yang dipasang di kepalamu sudah setinggi gunung. Kau? Apa yang kau lakukan di sini? Kau menangis dan marah. Sulit untuk tidak merasakannya. Sepertinya pendidikan di keluarga Navarro punya masalah. Bima, bukan urusanmu untuk mengkritik. Diam. Hahaha, Tuan Bima, memalukan sekali Anda melihat ini. Nanti akan kuberi pelajaran pada putriku. Tidak perlu menunggu. Aku mau sekarang juga. Bima, kau. Sekarang juga, Istriku bilang, dia mau salah satu jari telunjuknya. Kenapa? Kau terus menghinaku. Aku tidak mau hidup lagi. Dewi, apa yang kau lakukan? Bima, untuk wanita seperti dia, seberapa berharganya, apa istimewanya Putri? Dia sudah merangkak di hadapanku lebih dari 10 tahun. Wanita yang begitu murahan. Wah, kamu benar-benar jatuh cinta ya? Tolong. Bima. Minta maaf. Sekarang juga, ayo. Sayang, aku nggak mau buang-buang waktu lagi sama orang-orang ini. Iya. Ayo. Untuk ini aku bayar kalian, ayo bangun sekarang. Maaf aku terlambat. Kamu datang tepat waktu. Hidup atau jari-jarimu, kamu yang pilih. Ayah, ayah nggak boleh melakukan ini. Aku ini anakmu. Ayah mertua. Kalau hari ini kamu berani melakukan ini, kita putus semua hubungan denganmu. kenapa kamu harus memprovokasinya, ha? Ayah, Kamu ngerasa sesuatu buat Arif? Kenapa kamu tanya itu sekarang? Bagus. Baru nyebut nama Arif aja, jantungmu udah deg-degan. Kamu masih cinta sama dia? Gue cinta sama dia? Nggak mungkin. Buat gue, dia orang paling menjijikkan di dunia. Nggak ada pengecualian. Kayaknya Arif nggak bakal nyerah. Kita harus selalu waspada. Gue yang bakal habisin dia. Jangan. Meski gue juga pengen habisin dia, kita nggak boleh. Iya, gue nggak nyalahin kamu, gue sendiri yang nggak berani nyari kamu. Makanya waktu kecil kamu bisa jatuh cinta sama sampah itu. Sekarang kamu nggak bisa cinta sama siapa-siapa, semua salah gue. Kamu kenapa? Nggak ada apa-apa. Kenapa akhir-akhir ini dia jadi aneh banget? kalau kita terus begini, cepat atau lambat pasangan itu akan menghancurkan kita. Kalau mereka bertindak sendiri-sendiri, satu jadi sasaran empuk yang gampang dijatuhkan dan yang satunya punya titik lemah buat diserang. Tapi kalau mereka bersatu, kita nggak bakal punya kesempatan sedikit pun. Ada ide? Gimana caranya, biar Bima gak tertarik sama Putri? Laki-laki semuanya sama, cuma mikirin itu aja. Mungkin aku bukan tipe dia, bukan berarti dia gak suka cewek lain. Rasa cemburu. Membangkitkan dalam diri seorang wanita naluri posesif terhadapmu adalah cara yang paling sederhana. Wartawan cantik yang dikirim Dewi nggak perlu diusir. Maksudmu apa? Karena Dewi mengirimnya buat merayumu, kita bisa ikutin aja permainannya, buat bikin istrinya kesal. Menurutmu itu bakal berhasil? Coba aja dulu.
Bapak Bima, kita bisa mulai wawancaranya. Jangan di sini. Tempatnya terlalu sepi. Jauh sekali ya. Ayo kita ke ruang tamu. Wawancaranya di sini saja. Tapi di sini ada orang. Oh, kalau mengganggu, saya pergi dulu. Tidak apa-apa. Justru saya ingin ada orang. Beberapa tahun terakhir, grup Bima berkembang sangat pesat. Dan ini tidak terlepas dari kemampuan pengambilan keputusan Anda, Bapak Bima. Saya ingin bertanya, Bapak Bima, dari keputusan-keputusan Anda di masa lalu, adakah yang membuat Anda menyesal? Ya. Misalnya, Menikah. Saya menyesal sudah menikah. bisa Anda katakan di depan istri Anda? Saya menyesal sudah menikah. Hah, siapa yang memanggil saya? Jurnalis Surya. Tidak penasaran ingin tahu kenapa saya menyesal sudah menikah? Saya justru penasaran. Ayo, ceritakan. Jurnalis Surya. Ada hal-hal yang tidak bisa saya katakan di depan istri saya. Kita pindah tempat saja. Bapak Bima, di mana kita bicara? Ke rumah. Bapak Bima, sepertinya perasaan istri Bapak berarti bagi Bapak. Memangnya menurutmu saya peduli dengan perasaan istrinya? Sedikit. Ngomong-ngomong, hari ini saya belum melakukan panggilan video ke ibu. Kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, kamu? Saya baik-baik saja. Kenapa kalian berdua sakit? Mereka punya hubungan sensorik. Awalnya saya juga tidak yakin. Tapi setiap kali Putri menderita, Bima juga menderita. Artinya, kalau kita berhasil membunuh Putri, Bima juga akan mati. Karena sudah begini, mari kita selesaikan pekerjaan ini. Ayah, kamu harus membantu kami dalam hal ini. Antara kami dengan Putri dan suaminya, hanya satu pasangan yang bisa bertahan. Kalau kami yang bertahan, kamu bisa menikmati masa tua dengan tenang. Ibu Putri, akhir-akhir ini, berkat perawatan mereka, sudah sedikit membaik. Kalau ini terus berlanjut, dia bisa sembuh total. Kalau begitu, kalau dia sampai menuduhku membunuh anaknya, aku harus apa? Tidak. Kami tidak bisa membiarkan Putri dan orang-orangnya bertahan. Bagaimana menurutmu, Ayah? Sudah kamu pertimbangkan? Baiklah. Ayah mendukungmu. Terima kasih, Ayah. Aku sudah tahu. Ya, aku tahu. Ayahku terkena leukemia. Bagaimana bisa begitu mendadak? Di novelnya tidak disebutkan sama sekali. Kalau Bapak Wijaya sakit, dia adalah contoh sempurna penjahat yang panjang umur. Dia ingin aku mendonasikan sumsum tulang. Kalau kamu mau, ya donasikanlah. Tapi sekarang, tubuhku bukan hanya milikku sendiri. Kalau aku terluka, aku khawatir kamu juga akan terluka. Kalau aku terluka, kamu benar-benar mau donor? Dia tidak sepenting kamu. Hubungannya masih tetap sama, tapi itu sudah cukup untukku. Aku tidak mau donor. Jangan khawatir tentang aku. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak sengaja membunuh ayahmu. Di kehidupan ini, aku tidak akan biarkan kamu menyesal karena ayahmu, kamu menyesal. Satu ayah dan ayah lainnya tidak sama. Citra punya ayah yang baik, tapi Putri tidak. Oh, jadi karena ayahmu buruk kamu anggap aku lebih penting, he? Bukankah ini semua sandiwara agar Putri melihatnya? Untuk apa drama-drama ini? Bahkan kamu datang sendiri untuk donor sumsum tulang? Kalau tidak begini, bagaimana Putri percaya aku? Ah, tenang, aku akan ubah analisisnya agar menunjukkan bahwa tidak ada kecocokan. Sumsum tulang itu akan didonorkan, mau tidak mau. Hasilnya sudah keluar. Sumsum tulangnya tidak cocok. Saya sarankan cari saudara kandung untuk tes kecocokan. Saya ini saudara kandung. Tidak mungkin. Apa? Waktu itu, saat ayah kandungmu meninggalkanku, aku sudah mengandungmu.
Jadi terpaksa aku minta tolong ke Arturo Navarro, yang istrinya sedang hamil. Supaya dia mengira anak itu adalah anaknya. Jadi aku bukan anak sulung? Pantas saja Bima tidak mencintaiku. Kenapa baru sekarang bilang? Bukankah karena aku ingin memberimu rumah, nak? Dia, Arturo Navarro, demi menikahi ahli waris kaya meninggalkanku. Kenapa aku harus biarkan dia membesarkan anakku? Tenang saja Bu, aku akan bantu ibu jaga rumah ini. Dengan cara apapun. Putri, akhirnya kamu mau datang menjenguk ayah. Ayah benar-benar sakit leukemia. Tentu saja benar. Kalau begitu sekarang juga aku bawa ayah ke rumah sakit grup Bima untuk diperiksa. Kamu? Apa kamu tidak percaya pada ayahmu sendiri? Aku juga ingin percaya padamu, tapi kamu tidak pantas mendapatkannya. Apakah ini sikap yang seharusnya dimiliki seorang anak perempuan? Ayahmu sedang sakit, dan kamu bahkan tidak peduli untuk menanyakan. Alih-alih, kamu menuduhku berbohong. Tapi mengapa aku harus mengada-ada tentang hal yang begitu serius? Bukan berarti kamu belum pernah menipuku sebelumnya. Jangan bersikap seperti itu, tolong. Apa kamu sudah lupa bagaimana kakakku meninggal? Masalah Rizky adalah kecelakaan mobil yang tragis. Aku, orang tua ini, kehilangan anakku. Mengapa kamu membicarakan itu sekarang? Kakakku dibunuh oleh anak buahmu dengan mengejar mobilnya dan menyebabkan kecelakaan. Itu bohong. Kamu tahu mengapa sebelumnya aku tidak pernah membicarakan ini? Karena sebelumnya aku tidak punya bukti. Bukti apa? Kamu membunuh kakekku. Kakakku mengetahuinya dan ingin melaporkanmu. Tapi, kamu tahu apa yang terjadi? Di perjalanan, anak buahmu mengejar mobilnya dan membunuhnya. Kamu memfitnah. Semua buktinya ada di ponselku, jangan pura-pura tidak tahu. Ibuku juga sudah tahu kebenarannya. Kamu ketakutan karena dia mau membongkar semuanya. Kamu mengurungnya di rumah sakit jiwa, kamu membuatnya jadi gila. Kamu menikahkanku dengan keluarga Bima, itu juga untuk membungkamku. Kamu berbohong. Putri, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu kepada ayahmu? Dewi, apa kamu yakin dia adalah ayah kandungmu? Omong kosong apa yang kamu katakan? Apa maksudmu? Itu harus kamu tanyakan pada selingkuhanmu. Aku juga baru mengetahuinya belum lama ini. Aku bukan anak kandungmu. Selama bertahun-tahun, kamu telah membesarkan anak orang lain. Orang bodoh. Hahaha. Kartika, apa yang dia katakan itu benar? Dia berbohong. Sayang, jangan percaya dia. Dia bohong atau tidak? Kalian bisa melakukan tes DNA. Aku tidak akan melakukannya. Tidak akan. Dewi adalah anakku. Dewi pasti anakku. Bapak Wijaya, kamu membunuh mertuamu dan anak kandungmu sendiri. Dan ternyata anak yang paling kamu sayangi bukan darah dagingmu. Dan anak-anak kandungmu sendiri kamu bunuh. Kamu tetap anakku. Aku bahkan lebih tidak lagi. Orang egois sepertimu, pantas tidak punya keturunan. Hahaha, aduh, sudah kubilang juga. Seharusnya aku tidak bicara denganmu. Kalau kita bunuh dia, Bima juga akan mati. Ternyata hari ini kalian menipuku untuk datang ke sini bukan untuk mendonor sumsum tulang, tapi untuk membunuhku. Iya, terus kenapa? Putri, jangan salahkan kami karena kejam. Kalau kami tidak membunuhmu, suatu hari nanti kamu yang akan menghabisi kami. Kamu salah besar. Agar dunia ini tidak runtuh, aku tidak pernah berpikir untuk membunuh kalian. Apa yang kamu omongkan? Tapi sudah tidak penting lagi. Sejak hari ini kamu masuk ke rumah ini, nasibmu sudah tamat. Kalian tidak takut Bima bakal melawan kalian sampai mati? Kamu punya ikatan sensorik dengan Bima. Kami sudah tahu. Apa? Bima sudah terjebak di rumah oleh orang-orangku. Dia tidak bisa keluar. Dia juga tidak bisa menyelamatkanmu, cukup dengan membunuhmu. Maka kalian berdua akan mati. Kamu ngapain di sini? Cuma cinta yang bisa nahan aku.
Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa kamu pikir kamu tahu rahasia ikatan sensorik Bima? Karena jurnalis Surya. Dia yang bilang ke aku. Kamu sengaja kasih tahu dia? Ya emang lu mau apa? Ini rahasia hidup mati? Apa gue sebodoh itu sampai orang lain bisa tahu? Ngapain lu buang-buang waktu ngomong sama mereka? Yang menang dapat semuanya. Kalau mau bunuh kita, lakukan aja. Aku gak akan bunuh mereka pakai tangan sendiri. Polisi udah mau datang. Kenapa harus aku? Kenapa semua selalu berakhir buruk untukku? Saat kau menghunus pisau dan mengarahkannya pada orang yang tak bersalah, maka kau bukan lagi tokoh utama di dunia ini. Dan kekebalan tokoh utamamu juga akan lenyap. Istriku luar biasa. Suamiku juga. Semua orang bilang kau adalah pembunuh kejam. Tapi sebenarnya, kau hanya menyingkirkan orang-orang jahat yang memang sudah jahat dari sananya. Setelah hidup bertahun-tahun, hal yang paling tidak kuhiraukan adalah nyawaku sendiri, dan nyawa orang-orang jahat. Bahkan di dalam novel, penjahat seperti Arif bisa berpura-pura menjadi cahaya keadilan. Bima, kenapa kau tidak bisa menjadi baik? Kalau begitu, kalau aku tidak jahat, apakah kau bisa jatuh cinta padaku? Tentu saja, aku selalu mencintaimu, selalu. Pembohong kecil. Kau percaya padaku? Aku benar-benar tidak bohong padamu. Aku selalu mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Kau percaya padaku? Percayalah padaku. Aku hanya percaya pada data. Data apa? Tidak akan kuberitahu. Ayo, katakan padaku. Kamu adalah Citra. Ya, kamu masih hidup. Kita berada di dunia novel. Kamu dan aku adalah orang yang sama. Siapa yang datang pertama, kamu atau aku? Aku tidak ingat dengan jelas. Bagaimana kalau kamu melakukan perjalanan ke masa lalu bersama Bima? Apakah maksudmu Putri dan Citra sebenarnya adalah aku? Ya, tidak ada dari kita yang adalah pengganti satu sama lain. Pada dasarnya, kita adalah orang yang sama. Sudah siap untuk pergi? Memegang Bima adalah agar aku bisa santai. Dunia zaman dulu begitu kejam, aku lebih suka santai saja. Oke. Kenapa kamu menolak aku? Keributan yang begitu besar. Ada apa? Tidak ada yang khusus.